apalagi yang kayak gitu tuh kebanyakan orang deket gitu loh Pak. Kayak orang-orang yang gak kenal malah kayak responnya lumayan Malah responnya baik. bagus ya orang kenal, tapi Malah orang yang orang-orang deket-deket kita bukan supporting tapi malah menjatuhkan iya gitu ya. kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara TJ Gado-Gado. Oke, di sesi ini gue ada tamu, dia seorang selebgram atau konten kreator gitu ya. Lumayan udah banyak banget followernya. Makanya kita akan lihat prosesnya seperti apa, ya kan, dan bagaimana sampai dia sampai sejauh ini gitu, sampai menjadi orang yang terkenal gitu ya, terkenal di Nusantara gitu. Oke, langsung saja kita sambut Mbak Mega Indah. ya. Gimana Mbak Mega Indah? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kegiatan sehari-hari apa ini? Selain kuliah aku juga content creator, jadi bikin video tutorial about beauty gitu. Terus kerja juga di Oh, sisi berarti lain. nyambi antara bikin konten kreator sama kerja juga ya? Iya benar banget. Kerja juga di salah satu corporate ya? Iya. Terus cara membagi waktunya bagaimana Mbak? Kalau bagi waktunya sih agak susah ya, karena kan ada 3 kegiatan gitu. Yang pertama kuliah, kerja sama bikin konten. Jadi kayak misalkan ada sela-sela waktu yang harusnya kayak bisa santai-santai gitu tiap minggu weekend gitu. Begitu Ya, ya. aku itu waktu sisanya itu aku sempetin buat bikin konten gitu. Oh, begitu ya. Jadi sudah berapa lama? Jadi aku mulai awal bikin konten itu akhir tahun 2018. Tahun 2018? Iya. Berarti Jadi akhir sekitar bulan apa itu? itu kayak Desemberan, jadi udah setahunan lah, setahun setengahan lah Setahun kesini. setengahan ya. Iya. Kira-kira pernah nggak awalnya kepikiran pengen jadi selebgram gitu? Dulu sih kayak pas SMA tuh suka lihat selebgram tuh kayaknya suka gitu. Kayak tapi kayaknya susah, nggak tahu sih gimana caranya gitu kan. Jadi kayak oke. gitu. Terus pas kesini-sini nggak nyari tahu sih, cuma kayak mulai kuliah kan, jadi mulai kebuka juga. Oh ternyata gini Oh caranya gitu. Berarti gitu. belajar di konten kreator juga ya? Atau mungkin secara manual otodidak gitu, mencari Otodidak referensi sih. gitu? Iya, otodidak. Oh gitu. Berarti dari tahun 2018 sampai sekarang sudah sekitar setahun lebih ya? Iya, setahun apa 2 tahun? setengahan. Belum sampai 2 tahun sih, kayak setahun setengah gitu. Jadi kalau pada saat setahun setengah ini awalnya pertama kali tujuannya itu apa? Pertama tujuannya karena suka make up, suka nontonin beauty vlogger gitu. Oh gitu. Terus akhirnya Beauty vlogger itu apa ya? beauty vlogger tuh orang yang suka bikin konten make up gitu Oh loh. konten make. Yang begitu. tentang beauty gitu, nggak make up. Kalau handsome ada nggak kira-kira? Ada sih beauty vlogger Berarti laki-laki. siapa tahu kalau Ada seandainya sih. saya gitu jadi handsome beauty. Handsome Tapi beauty. tetap sebutannya sih beauty vlogger tapi laki-laki gitu. Beauty vlogger tapi laki-laki. Iya, Lah, itu gimana ada. itu? Bahasa beauty kan cewek. Iya, beauty kan indah, nggak cuma cantik doang gitu. Jadi kira-kira kalau saya di beauty gitu, kira-kira Bisa bisa sih, nggak? Pak. Semua orang langsung pasti- kelihatan ganteng gitu ya? iya, semua orang sih pasti bisa gitu. Kalau jadi seandainya beauty. ganteng saya takut juga sebenarnya, takut terkenal banyak yang cinta sama saya gitu kan. Aduh, jadinya kira-kira bisa jadi beautyin saya gitu ya? Di semua orang sih pasti bisa, kalau ada kemauan sih pasti bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa ya? Pasti bisa. Oke, berarti tadi tujuannya tadi sudah ini. Motivasi terbesar apa? Itu tadi yang senang ngelihat itu Iya, saja. senang lihat itu. Terus kira-kira proses awalnya bagaimana? Ibaratnya kita sharing nih ke teman-teman TJs. Kira-kira prosesnya pada saat dari awal ngedevelopnya pengen menjadi itu sampai sekarang itu bagaimana? Jadi awalnya tuh nggak semuanya kayak bisa kita punya alat segala macam gitu. Kalau yang penting punya keinginan gitu kan, nggak walaupun kita nggak punya alat tapi punya keinginan. Jadi awalnya ya udah
ternyata bisa pakai handphone gitu. Aku pakai alat-alat yang aku punya aja kayak handphone gitu, pencahayaan dari cuma cahaya matahari. Terus akhirnya pas mikir, oh ini kayaknya mau serius nih gitu. Jadi aku akhirnya beli kamera, terus lampu itu lighting itu cuma pakai lampu yang apa sih Pak buat Lampu plafon neon? itu, bukan buat lampu buat plafon. Lampu LED atau buat Iya. telepon? Lampu LED ya? Iya, tapi yang bulat datar gitu. Itu kan Bulat kayak mirip datar. mirip Oh. ring light gitu ya. Pakai itu lama, hampir kayak udah mulai naik pun masih pakai itu. Terus pas mulai kekumpul uang, alhamdulillah gitu. Dari hasil beauty vlogger, aku baru beli ring light gitu, Ring light gitu ya. Terus beli make upnya gitu. Jadi semuanya juga ada prosesnya gitu, nggak instan, nggak gampang. Nggak gitu. instan ya. Kira-kira pada saat pas apakah pas ngedevelop pertama kali gitu, apakah langsung dipublish atau di edit dulu sesuai dengan kebutuhan, ada kekurangan dievaluasi dulu, atau langsung publish saja walaupun dengan kekurangan mungkin dari lighting dan lain-lain ya? Iya, kalau waktu awal karena alat sama skill juga belum ada, jadi aku cuma edit kayak potong gitu-gitu aja, pakai Adobe Premiere kan diajarin kan di kuliah, jadi aku pakai itu seadanya aja, kayak misalkan warna segala macam itu kan karena dari handphone ya Pak, jadi belum bisa ngatur warnanya. Oh, pertama dari handphone ya. Handphonenya jadul lah kira-kira gitu. Enggak ya? Sih, maksudnya udah Android, cuma ya yang biasa aja yang gitu. biasa aja. Tapi walaupun dengan keterbatasan Android yang mungkin biasa saja, kontennya bagus nggak kira-kira responnya dari follower kamu? Respon dari follower sih kayak ada yang positif, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ada negatif, tapi lebih banyak positifnya ya. 50-50 sih Pak. Pas pertama itu malah banyak banget orang yang kayak malah orang-orang mencaci kenal gitu ya. Kayak apaan sih lu, ngapain sih, ini apaan sih gitu. Iya. Kira-kira kalau menghadapi follower yang iseng gitu, yang ngelihat kamu seperti itu, terus mungkin ada yang menghina, ada yang membuli dan lain-lain gitu. Cara menghadapinya bagaimana? Pertama sih aku kayak pasti down gitu, pasti ada downnya, terus kayak sharing ke orang lain, ini yang aku lakuin tuh emang aneh ya gitu. Tapi jadi agak sedih nangis iya, gitu. agak Jangan nangis ya. Aduh. Gak segitunya sih Pak. Oh enggak ya. Oh iya. Saya mau ngelap ini tisu, karena saya keringetan ini. Oh iya, agak panas gitu. Agak panas ya. Iya nih. Nggak tahu nih timnya nih kayak aslinya nggak diiniin kayak nih. Iya pasti. Oke, terus pasti down, digituin pasti down, apalagi yang kayak gitu tuh kebanyakan orang deket gitu loh Pak, kayak orang-orang yang gak kenal malah kayak responnya lumayan baik. Malah responnya bagus iya. Ya orang kenal, tapi malah orang yang deket-deket kita bukan supporting tapi malah menjatuhkan iya, gitu ya. Kayak mungkin mereka ngerasa itu tabu, kayak belum familiar gitu kan, jadi kayak responnya kurang bagus gitu. Tapi kalau kita alhamdulillahnya aku punya support system yang kayak semangatin terus, udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sekarang mereka ngetawain kamu, tapi suatu saat kamu bakalan ketawa gitu. Who is that support system itu? Iya, keluarga, teman-teman terdekat, pacar. Iya, termasuk. Pacar. Oh, udah punya pacar? Kirain jomblo. Tadinya mau ngaku jomblo Pak, tapi mau jomblo. orangnya ada di sini. Oh, orangnya di sini ya? Oh iya. Iya. Kira-kira tadi kan udah ini, kendalanya ada nggak kendalanya? Tadi, mungkin dari segi teknis ya, dari segi proses editing atau proses pada saat pembuatannya gitu, ataukah mungkin pada saat publish gitu, kendala-kendala itu apa dan bagaimana solusinya gitu? Kalau kendala di teknis itu sih pasti alat kayak misalkan laptopnya nge-lag gitu. Karena kan Adobe tuh lumayan berat kan. Terus kalau misalkan handphone tuh durasi, kalau misalkan handphonenya penuh terus kualitas gambar kan kalau handphone belum bagus ya, belum terlalu bagus itu sih. Kalau di awal-awal itu kendalanya gitu. Kendalanya itu ya, maksudnya dari segi kamera. Berarti termasuk lampu tadi untuk menambah supporting untuk lebih memperbagus kontennya gitu ya. Oke, sampai sekarang followernya sudah berapa? Alhamdulillah sekarang sih udah 27 ribuan. 27.000 K sekian gitu ya. Oke, kalau dari banyaknya follower kamu ini, iya kan, buat konten-konten yang kamu bikin, kira-kira dari kamu bikin konten ada penghasilan nggak? Atau mungkin ada endorsement atau mungkin sponsorship atau apa yang buat setiap kamu publish
sekian gitu. Ada nggak? Iya, kalau misalkan penghasilan sih utamanya kalau Instagram tuh emang endorsement. Karena di Instagram kan nggak berbayar ya Pak. Maksudnya kita bikin konten tuh nggak dibayar, nggak kayak YouTube gitu. Berarti dikontak sama endorsement ya? Iya, sama Maksudnya, misal brand gitu. Oh, brand terus Yep. buat ini mempromosiin produk dia gitu ya. Iya, terus kalau aku kan beauty, jadi kayak misalkan apa namanya, company-company yang beauty suka pengen ngirimin produk kayak buat support aku gitu. Mereka nggak minta di post atau apa, kayak misalkan awareness aja buat kamu gitu. Kadang gitu. ada brand-brand yang kayak gitu. Berarti mungkin ada brand-brand itu kamu diminta untuk menggunakan brandnya dia gitu. Iya, diminta buat pakai Oke, untuk brandnya dia. pakai brandnya dia, terus ada ini nggak, ibarat mungkin ada fee atau bonus dari Ada ini? fee. Itu per bulan atau cuman sekali tayang saja atau bagaimana kira-kira? Variatif sebenarnya, kayak ada misalkan dia minta satu post Instagram atau satu post story gitu. Ada yang minta dia berkala, misalkan dalam 1 bulan ini post berapa kali gitu. 1 bulan ini post atau per minggu? Kan ada itu. Kalau seandainya ini yang di Instagram itu ada keroyokan itu, 1 hari post sekian, jam sekian sampai jam sekian gitu. Dalam jadi 1 minggu ada 6 kali post jam sekian sampai jam sekian gitu. Ada permintaan begitu nggak kira-kira? Iya, apa namanya, itu fleksibel banget sih Pak permintaannya. Jadi bisa kayak gitu, bisa banyak. Tapi kalau aku kebanyakan sih kayak cuma 1 video, 1 foto sama 1 story, itu kan keroyokannya kayak gitu, enggak yang Keroyokannya begitu. enggak yang terus-terusan kayak gitu. Cuma kalau buat aku pribadi kan aku beauty, jadi aku review produk-produk yang emang aku suka gitu, nggak bisa asal semua produk aku tidak masukin. semua produk masukin ya, penting untuk mendapatkan penghasilan, tapi Iya. ada satu kepuasan. Iya, ibaratnya, jadi aku share yang bener-bener kayak emang ini bagus nih. memang ini bagus dan dibutuhkan juga iya, gitu yang ya. dibutuhkan juga, yang sesuai sama tema aku gitu. Kan bisa jadi saya akan bikin konten handsome creator nih. Kira-kira laku nggak ya? Oke. Jadi dari hal itu kira-kira kalau boleh tahu nih gitu, biar mungkin buat motivasi juga sama teman-teman yang lagi pengen mulai, kira-kira per bulan sampai berapa, kurang lebih lah 2 digit atau 1 digit masih, atau mungkin sampai sekarang sampai 30 juta 40 juta dalam per bulan?